Selamat pagi semua. Kemarin saya sempat vaksin booster, dapat ya. Panggil sama RT, suruh ke puskesmas. Kemudian dia ada, karena Moderna ya, jadi ada semacam sejenis, agak putus-putus. Tes. Sejenis virus, sebenarnya bukan virus yang dilemahkan, tapi sejenis virus yang kemudian dimasukkan gitu ya. Kemudian saya tepar 2 hari. Gak enak badannya semua gitu ya. Dan ada sesuatu yang menyerang gitu kan. Seakan-akan tubuh bilang bahwa itu menyerang. Jadi hari ini sejenis dengan itu mau mencoba untuk mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini dengan baik. Bahwa ada yang menyerang dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari itu. Saya merasa agak putus-putus, enggak ya? Oke. Sebelumnya saya mau mulai dengan menceritakan yang kemarin ya. Di akhir tahun, tanggal 23, saya sempat pergi sejenak bersama keluarga, begitu kan ya. Enggak ya? Sorry. Kemudian pergi bersama keluarga, pergi ke Batu gitu ya. Ini sama anak-anak rohani sempat saya omongkan di akhir tahun. Tanggal 23 waktu itu. 23 kemudian semua sudah tepar jam 7 malam karena capek sekali. Tes, oke. Semua sudah tepar jam 7 malam karena sudah capek sekali gitu ya. Kemudian tiba-tiba jam 11 malam saya terbangun. Saudara-saudara sekalian, saya terbangun waktu itu. Terbangun dan deg-degan. Nah biasanya yang sudah dilatih selama ini, kalau terjadi seperti itu, saya harus cepat berdoa. Nah saya berharap saudara-saudara semua sekalian pernah mengalami hal itu. Pilihan kita ada 2 sih. Yang pertama adalah berdoa, bangun dan berdoa. Yang satunya adalah, tahu apa? Lanjut lagi gitu kan. Lanjut tidur karena capek. Deg-degan, langsung bangun. Lalu bertelut dan waktu itu semacam ada impresi. Bentar lagi akan akhir tahun. Mau ganti tahun gitu kan ya. Dan kita sudah ganti tahun sekarang. Saat ini kita sudah 3 minggu loh di bulan Januari. Siapa yang sadar akan hal itu? Atau enggak sadar? Karena baru kemarin akhir tahun ya. Iya, ada yang sadar, ada yang tidak. Minggu depan pada saat kita semua kembali berkumpul, kita sudah 1 bulan di 2022. Cepat sekali kan ya. Ini sudah mau akhir tahun katanya pada saat itu. Iya, ini sudah mau akhir tahun. Lalu kenapa? Impresi yang saya dapatkan adalah pertanyaan untuk diri saya sendiri dan saya lontarkan untuk kita semua. Kalau gitu pada tahun 2022 bisa lebih taat enggak ya? Pertanyaan itu, bisakah engkau lebih taat lagi? Saat itu saya cuma merasa bahwa saya tidak mungkin berkata bahwa saya taat sepenuhnya pada 2021. Ya kan? Jadi kalau ditanya apakah bisa lebih taat lagi? Bisa Tuhan. Seharusnya bisa. Maukah lebih taat lagi? Dalam pemikiranmu, dalam bagaimana engkau merasa, dalam bagaimana engkau bertindak, dalam bagaimana engkau mengambil keputusan, bisakah lebih taat lagi? Saat itu cuma bertelut, diam, dan cuma bisa bilang, ya Tuhan mau lebih taat lagi. Ya. Tuhan, poinnya adalah Tuhan mau kita lebih taat. Karena dengan ketaatan, maka kita akan bisa tahu kehendak Tuhan. Kita baca di satu ayat. Di ayat Yohanes 7 ayat 17. Ini saya kasih gambar singa ya, yang tadi ya. Kasih gambar singa.
karena saya mau bicara sesuatu tentang singa. Singa yang sedang ada di sekitar kita. Dikatakan di sana adalah barang siapa yang memilih untuk melakukan kehendaknya, maka ia akan tahu bahwa apa yang Tuhan katakan itu memang dari Tuhan. Kita semua ingin tahu kehendak Tuhan, bukan? Dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak ingin tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kita semua anak-anak Tuhan ingin tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang seringkali kita lakukan adalah kita bertanya terus, ya kan? Kita ingin tahu dulu gitu. Sebenarnya kehendaknya apa? Tidak ada salahnya dengan bertanya. Tentunya kita perlu diskusi pada saat kita berdoa melakukan segala hal. Pada saat kita berdoa untuk mengambil keputusan. Pada saat kita berdoa apa yang harus kita lakukan. Tidak ada salahnya untuk tahu. Tapi di Yohanes 7 ayat 17, Tuhan Yesus sedang meletakkan suatu dasar. Dasar apa? Dasar bahwa jika engkau ingin tahu kehendak Tuhan, apa yang perlu dilakukan? Pilihlah untuk melakukan kehendaknya dulu. Pilihlah untuk melakukan firman Tuhan terlebih dahulu. Lakukan dulu. Jika barang siapa memilih untuk melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Dikatakan demikian. Lakukan perintah Tuhan, kesenangan Tuhan, maka kehendak Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ini penting dan Tuhan insist untuk kita taat dalam segala sesuatu. Biasanya kita seringkali maunya taat dalam kejadian-kejadian besar, ya kan? Kalau misalnya ada suatu krisis besar, kita mau taat gitu. Dan kita menanti-nantikan ada suatu kejadian besar sehingga kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Sementara hari-hari kita kebanyakan adalah hari-hari biasa. Sehari-hari, hari-hari yang rutin. Yang sekolah, di sini banyak yang sekolah gitu kan. Belajar, ulangan, namanya bukan ulangan sekarang. Ujian, yang kerja akan kerja terus gitu kan. Justru di hari-hari biasa itu, ada banyak ketaatan yang bisa kita lakukan. Oke. Karena kita taat atau tidak taat, rencana Tuhan tetap jalan. Ya, kita mau taat atau kita tidak taat, rencana Tuhan tetap jalan. Jadi orang pintar, orang bejo, apapun itu, harusnya ikut rencana, taat dengan kehendak Tuhan. Karena rencananya akan jalan terus. Ya, saya mau cerita apa yang terjadi kemarin. Kemarin ya, hari Sabtu. Sama siapa? Ya sama siapa lagi kalau bukan dua kecil yang ada di rumah. Banyak belajar bagaimana hati seorang bapa, hati Allah Bapa kepada kita anak-anaknya pada saat bersama dengan anak-anak di rumah. Banyak sekali belajar tentang hal itu. Jadi ceritanya begini. Setelah bermain, barang-barang ditaruh di tempatnya. Itu sesuatu yang sederhana kan ya? Sesuatu yang sederhana. Anak saya banyak bermain karena mereka tidak boleh main gadget setiap hari. Kecuali Sabtu dan Minggu. Jadi rumah itu kuaca enggak karu-karuan. Selalu bilang bahwa kalau ada barang di bawah, dia akan ambil barangnya. Karena berarti enggak dipakai di bawah. Itu kan? Itu sudah berkali-kali saudara-saudara. Berkali-kali. Diminta untuk ayo taat, ayo taat. Karena itu sesuatu yang baik. Kalau kita sudah pernah bicara kemarin. Kalau kita tahu sesuatu yang baik, maka ayo kita taati. Ya. Ayo kita taati. Jadi setelah bertahun-tahun bahkan bicara bahwa ayo taat untuk taruh barang di tempatnya. Dan saya sudah sering mengancam sih. Bukan mengancam ya, jadi menakut-nakuti. Jadi kalau ada barang saya ambil, saya masukin dalam kantong kresek yang besar itu. Kami punya kantong kresek besar, ya kan? Tinggal dimasukkan saja gitu. Oh, semua langsung berebut masuk ke dalam kresek itu dan kemudian mengambil barangnya kembali kan gitu. Cuma yang kemarin akhirnya saya memutuskan untuk sudah semua yang di bawah karena sudah diberitahu, maka akan masuk ke dalam kresek. Jadi mereka semua mereka berdua ya, bukan semua ya, cuma dua. Dua langsung semburat ya.
langsung semburat dan berusaha untuk mengambil barang-barangnya mereka dan menaruhnya di atas. Lalu saya bersihkan semua, saya masukkan ke dalam kresek besar itu. Kemudian ada satu barang besar yang ditaruh di bawah Mas Ian. Itu tas raket besar lengkap dengan raketnya, raket bulu tangkisnya dan semua isinya. Dan ayah sangat suka sekali bermain itu. Saya pikir ini waktunya gitu. Jadi ya sudah saya ambil. Berat, ya lumayan berat sih. Bukan berat barangnya, tapi sayang juga gitu, ya kan? Saya ambil kemudian saya masukkan ke dalam kresek besar itu. Yes. Dia lari dengan cepat dia mau ambil. Saya bilang enggak boleh, sudah waktunya. Tidak boleh. Terus ada mainannya ayah, Ava juga saya ambil, saya masukkan. Nangis bergetar rumah itu dua-dua. Nangis jerit-jerit. Enggak mau Daddy, enggak mau Daddy. Tapi kemarin saya berketetapan hati, sudah. Daripada satu waktu nanti ada banyak hal yang hilang dari kehidupan mereka. Karena mereka tidak taat. Ya sudah, ini harganya kecil banget. Ambil, saya bungkus, saya taruh. Saya tidak buang begitu saja, nanti saya akan berikan pergi ke orang lain. Anak-anak depan rumah. Kemarin karena masih tepar, efek vaksin. Jadi saya tidur siang, ambil waktu. Buka mata sore itu ayah sudah di depan saya. Ikut tiduran. Lalu dia bilang, Daddy, ayah masih mau bulu tangkisnya. Saya cukup goyah sih. Goyah terus terang. Tapi ketidaktaatan kecil akan menghasilkan ketidaktaatan kecil yang lain. Kecil yang lain. Kecil yang lain sampai jadi sesuatu yang besar besok. Jadi saya bilang, enggak. Terus nangis. Dramatis sih, saya melihat air matanya pelan-pelan mengalir gitu. Oh sakit ya. Pelan-pelan mengalir. Mau Daddy? Enggak. Kemudian nangis pelan-pelan sampai gerung-gerung. Dan saya mengajarkan dia apa arti penyesalan. Apa itu arti penyesalan? Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita baru belajar dari hal-hal yang besar nantinya. Ya. Lukas 19 ayat 41, 44 dikatakan begini. Waktu itu Tuhan Yesus datang melihat Yerusalem. Kemudian dia mendekat dan dia menangisinya. Dia berkata seperti ini. Wahai kita semua, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu mungkin tersembunyi bagimu. Sebab akan datang harinya, yaitu hari-hari kita sekarang, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu pada tembokmu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di antara yang lain. Kita dalam kondisi seperti itu saat ini. Begitu banyak yang mengelilingi kita. Yang berusaha untuk menarik kita turun. Menarik kita menjauh dari Tuhan. Musuh akan mengelilingi kita dengan kubu. Banyak sekali sekarang, ya kan? Informasi, sosial media, nilai-nilai yang masuk. Terus menyerang kita. Baik yang muda maupun yang tua. Terus menyerang kita. Dengan tujuan untuk membinasakan kita sampai semua hancur total. Tapi secara perlahan-lahan, musuh kita itu orang yang cerdik. Musuh kita itu orang yang sangat cerdik. Kalau zaman dulu sekali. Orang waktu menjalani hari-hari itu kan bisa duduk diam, tenang. Kemudian mempertanyakan hidup, makna hidup, gitu kan ya.
mencari Tuhan, sambil macul mungkin mencari Tuhan bagaimana ini, terus mencari apa makna dari tumbuhan, apa makna dari air, udara dan segala macam. Itu sebabnya kenapa kok muncul banyak sekali filsuf. Mereka berusaha untuk mencari tahu makna hidup dan mengerjakannya. Saat ini kita dibuat tidak sempat. Kita dibuat nggak sempat, saudara-saudara. Saat ini kita sudah dikepung dengan berbagai hal yang membuat kita kesulitan untuk melakukan kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Nah ini yang saya mau ajak sama hari ini, baik yang sudah senior maupun yang masih muda gitu, yang masih sekolah, untuk sadar, benar terutama untuk yang muda, untuk sadar bahwa kita semua sedang dikepung oleh musuh. Satu tujuannya adalah memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan dia strategis. Diam-diam menghanyutkan. Pelan tapi pasti. Dia menganut peribahasa. Sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Tidak banyak yang tahu ya sekarang ya. Ya. Cuma daerah yang tampak cukup senior di sini yang kelihatan. Sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Kesalahan kecil, ketidaktaatan kecil demi ketidaktaatan kecil, lama-lama jadi ketidaktaatan besar. Terputus hubungan sedikit demi sedikit, lama-lama semakin jauh. Dia pakai strategi itu. Hari ini mau mengajak kita menyadari hal itu. Mari kita buka satu ayat yang melihat, yang membuka apa strategi dari si jahat untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 17 dikatakan seperti ini. Ini strategi iblis yang diperingatkan oleh Rasul Yohanes. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Oke. Musuh di sekeliling kita yang satu pasukan besar itu bersatu padu sedang berusaha untuk membuat kita semua anak-anak Tuhan untuk mengasihi dunia. Pelan-pelan mengasihi dunia dan segala isinya. Dikatakan di sana, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu tujuannya. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, the lust of the flesh, keinginan mata, the lust of the eyes, dan keangkuhan hidup, the boastful pride of life. Itu semua tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 3 hal ini pelan-pelan masuk melalui kehidupan kita. Kita sama-sama mencoba untuk menyadari ini. Kita akan bahas satu-satu. Ya, tapi dia akan pelan-pelan sekali. Dia akan bisikkan. Pelan-pelan. Dibisikkan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sudah gini saja. Ini lebih enak. Lebih enak. Ini lebih keren. Kalau pakai suara seperti ini kayak betul-betul jahat ya. Ini lebih keren. Ini menarik. Sudah, gak apa-apa. Sedikit saja. Gak ada yang lihat. Kau lagi di rumah sendirian. Lagi di kamar sendirian. Gak ada yang lihat. Kalau browsing historinya harus sudah pakaiin private mode. Ya kan? Gak ada yang lihat. Servernya, sudah itu nanti urusan belakang gitu kan.
Sudah sedikit saja, dibisikkan pelan-pelan. Saudara-saudara, kita perlu menyadari loh, mana yang bisikan si jahat dan mana yang suara lembutnya Tuhan. Pelan-pelan dibisikkan. Yang dibisikkan adalah the lust of the flesh, keinginan daging, the lust of the eyes, keinginan mata, the boastful pride of life, keangkuhan hidup kita. Dibisikkan pelan-pelan. Dia tidak akan pakai waktu yang pada saat ada kejadian besar. Kalau ada kejadian besar, maka dia akan kesulitan untuk membuat kita melakukan yang jelas-jelas salah. Betul ya? Nah, dia akan pakai waktu-waktu keseharian. Sehari demi sehari. Waktu-waktu di mana kita merasa kita bisa jalan, kita bisa hidupi dengan biasa saja. Dia akan bisikkan pelan-pelan, karakter kita mulai berubah. Cara kita mengambil keputusan mulai berubah. Pelan-pelan. Sekali lagi. Dua hal, iblis tidak akan pakai kejadian yang besar dengan tiba-tiba, dan iblis tidak akan pakai cara yang kasar. Dia akan pakai cara yang halus. Oke. Dengan bisikan-bisikannya, iblis melakukan 3 hal itu. Dia akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, lalu kehendak kita. Dan itu akan mempengaruhi apa? Itu akan berimbas pada motif kita dalam melakukan sesuatu. Hasil yang kita harapkan, ya kan? Dan cara yang akan kita pakai. Dia akan menyatukan kepingan-kepingan itu dan dia sedang membangun kita dari dalam. Sementara Tuhan membangun kita dari dalam, sadarilah. Ya, iblis juga sedang membangun kita dari luar. Tuhan membangun kita dari dalam. Tuhan ada di dalam kita. Dan dibangun. Tapi iblis berusaha untuk membangun kita juga dari luar. The lust of the eyes, keinginan mata. Yang dilakukan iblis, gelapkan mata kita. Gelapkan mata semua orang yang ada di dunia ini. Gelapkan mata anak Tuhan. Gelapkan. Tidak apa-apa mereka beribadah. Tidak apa-apa. Akan cukup sulit untuk membuat anak Tuhan untuk tidak beribadah. Betul ya? Cukup sulit. Misalnya bilang, ayo gak usah percaya sama Tuhan. Itu cukup sulit kalau secara langsung begitu. Tapi dia pakai strategi pelan-pelan. Pertama, keinginan mata digelapkan. Apa yang kita lihat setiap hari? Nilai apa yang masuk dari mata kita? Apa yang kita lihat dan apa yang kita tidak lihat. Hati-hati dengan itu. Gadget, apa yang dilihat? Browsing, apa yang di-browse? Sosmed, apa yang selalu dilihat selama ini? Perhatikan itu baik-baik. Kenikmatan dunia masuk lewat mata. Segala sesuatu yang indah ceritanya di dunia ini masuk lewat, gak mungkin masuk lewat kulit, bukan? Masa kita jalan kemudian diserap oleh kulit? Enggak, masuk lewat mata. Semua masuk lewat mata. Hati-hati dengan mata kita. Hati-hati dengan apa yang dilihat mata kita karena itu adalah jalan masuknya si jahat. Matius 6, 22-23 mengatakan seperti ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu gelap, karena apa yang kita lihat dengan mata kita banyak yang gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata, apa yang kita lihat? Waspada. LGBT masuk lewat mata. Berapa banyak yang dulu menentang terus sekarang bilang it's okay lah. Ya sudah lah. Ya, sudah apa?
Udah biasa. Sudah enggak apa-apa. Lengkap dengan semua argumen, logika, rasionalisasi, dan banyak hal yang lain. Sudah enggak apa-apa. Sudah enggak apa-apa. Suicide is okay. Sekarang, ya kan? Bunuh diri itu enggak apa-apa sekarang. Itu jalan kebebasan. Atau yang penting happy. Itu kan masuk semua. Lewat mata. Yang penting kaya. Itu kan masuk semua. Lewat mata. Hati-hati dengan apa yang dilihat oleh mata. Dia mengintai. Dan dia menawarkan. Kayak anak muda. Dia mengintai. Keinginan daging. Apa yang dilakukan oleh si jahat? Aktifkan kedagingan kita. Keinginan untuk enak. Keinginan untuk lebih dari yang dibutuhkan. Membuat kita takut untuk susah. Takut untuk sakit. Takut untuk menderita. Ya kan? Membuat kita malas. Mau enak. Fokus ke diri sendiri. Atau di sini semua sudah cukup dewasa lah ya. Seksual. Keinginan daging. Sesuatu yang nikmat. Dia masuk pelan-pelan dari sana. Kedagingan kita diaktifkan. Nah, apakah kita sadar bahwa kita sedang dikendalikan oleh sesuatu dari luar untuk mengaktifkan kedagingan kita? Dibisikkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya hari ini mau menyadarkan kita semua bahwa di sini kita ada yang membisikkan itu. Lalu apa lagi? The boastful pride of life, keangkuhan hidup. Yang dilakukan iblis, angkat keangkuhan hidup setiap orang. Harga diri, mencari pengakuan, penerimaan, penghargaan dari orang lain. Ya kan? Sangat mendengarkan apa kata orang. Supaya diakui, diterima, dihargai. Selalu berusaha untuk menunjukkan diri sendiri benar. Menunjukkan kehebatan diri, tampil baik, tampil oke, egois. The boastful pride of life. Watchmeni mengatakan, ini bisa dianggap sebagai self-defense. Jadi kalau ada yang dorong saya gitu, saya baik bukan didorong secara fisik ya, lebih ke arah nyenggol secara sesuatu gitu, misalnya lewat kata-kata atau lewat tatapan mata atau apapun itu gitu ya. Kita merasa bahwa saya harus mempertahankan diriku. Nah maksudnya ya, saya harus mempertahankan diriku. Itu harga diriku yang kena. Jadi saya akan lawan, saya akan tunjukkan. Apa yang bisa dilakukan? Ayo kita sadari bahwa kita itu betul-betul Tuhan sudah selamatkan dari ketidaklayakan kita. Kita layak itu karena Tuhan. Dan kita sebenarnya tidak bisa mengontrol apapun, betul ya, dalam kehidupan ini. Lawang 1 jam ke depan kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Tiga hal ini akan dikejar oleh iblis. Pelan-pelan. Seperti singa gitu ya. Ini singa jahat ini. Ya. Ini bukan singa baik yang di Lion King itu, bukan. Ini singa yang jahat. Pelan-pelan. Dikatakan ini ayatnya ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom, siapa saja he may devour. Ditelan. Mungkin dikunyah dulu.
Dia akan sangat waspada. Ada peluang khusus, langsung diterkam. Kita perlu waspada untuk itu. Oke, apa yang dilakukan? Saya mencoba untuk ngelis ya. Mungkin saudara-saudara nanti akan bisa menambahkannya sendiri. Dia akan buat kita jadi sibuk. Ya kan? Buat kita jadi sibuk. Sebenarnya dia sedang membuat supaya kita tidak punya pengalaman sama Tuhan dalam sehari-hari. Dia akan berusaha merampas itu. Bagaimana caranya? Dirampas supaya tidak ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena kalau ada pengalaman bersama dengan Tuhan, kita akan jadi dekat sama Tuhan. Nah, akan ditarik semua itu. Gimana caranya? Dibuat jadi sibuk dengan pekerjaan, dengan keluarga, pelayanan, apapun itu. Hilangkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Begitu sibuknya sampai dia kita bisa menghancurkan keluarga kita loh. Ya kan? Masalah waktu dan segala macam. Dia akan buat supaya keluarga bukan tempat yang nyaman untuk kembali. Di mana tidak ada persekutuan bersama dengan Tuhan di dalam keluarga. Dia akan buat seperti itu, pelan-pelan. Dia akan penuhi pikiran kita 24 jam dengan hal-hal yang mungkin baik. Lagu, film, sinetron, drama Korea, drama Jepang, drama India, sudah apapun dah. Semua dimasukkan, sosmed, Instagram, TikTok, apalagi yang saya nggak tahu. Ya sudah, apa itu gitu ya? Metaverse sekarang. Dia akan buat kita sibuk, 24 jam, sibuk. Bahkan untuk rekreasi pun dia akan berusaha supaya kita tidak punya waktu untuk duduk diam dan diskusi sama Tuhan atau mengalami Tuhan. Gak ada. Sibuk wahana, seluncuran, olahraga. Apakah semua itu bagus? Bagus. Selama kita bisa mendekat sama Tuhan pada saat-saat itu. Tapi kebanyakan dibuat sibuk dan lelah sampai waktu bersama dengan Tuhan tidak ada. Waktu berkegiatan tapi melibatkan Tuhan tidak ada. Itu strateginya loh. Itu strateginya. Ini bukan dibilang bahwa kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh melakukan aktivitas. Bukan. Tapi bagaimana dalam kita melakukan aktivitas itu, pengalaman kita bersama dengan Tuhan dibuat tidak ada. Dirampas begitu saja. Oke, tetap pelayanan, tetap persekutuan. Atau ada yang mungkin tidak sempat, tidak suka. Atau kalaupun mau bersekutu hanya untuk diterima. Atau banyak hal yang lain. Takut memberitakan Kristus, nggak mau melayani, nggak mau terlibat, atau nggak sempat terlibat. Masa online sekarang nggak berani ketemu orang. Banyak yang kayak gitu sekarang. Mahasiswa saya ada yang pernah ngomong seperti itu. Saya mau offline, tapi saya takut ketemu sama orang, Pak. Sekarang. Sedih sekali. Terus atau tetap melayani, tetap berdoa, tetap berpuasa. Nggak apa-apa. Iblis bilang begitu. Biarkan mereka tetap melayani, berdoa dan berpuasa. Tapi mungkin bukan untuk melayani Tuhan. Ada motif yang lain. Atau kalaupun motifnya bagus, tetap buat mereka sibuk dalam pelayanan, dalam berdoa, dalam berpuasa sampai lupa mengalami Tuhan. Wah, nah maksudnya ya, itu enggak terasa. Hati-hati. Ada atmosfer penghakiman, kepahitan, self pity, terluka secara emosional. Ada lagi. Sorry. No. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh iblis. Dan kita perlu berhati-hati. Oke. Tuduhnya adalah, ayo bangun hubungan sama Tuhan. Dikatakan di 1 Petrus tadi, be sober, be vigilant. Sadarlah. Kita sama-sama sadar yuk, saling mendukung dalam komunitas. Waspada. Oke. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap saat. Apa yang bisa dilakukan? Bangun hubungan sama Tuhan. Lalu cerita tentang Kristus. Orang yang bisa bercerita tentang Kristus adalah orang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus.
Ya, mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kekuatan, ingatkan kami selalu untuk semua hal yang terjadi di sekitar kami, untuk bisikan-bisikan, buat supaya kami bisa mendengar suara lembut Tuhan, peka mendengar suara lembut Tuhan. Kami tidak mau waktu-waktu kami bekerja bersama dengan keluarga, pelayanan, semua aktivitas kami, waktu-waktu kami sehari-hari dirampas oleh iblis. Kami mau semua pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan yang pimpin kami. Makasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua. Biarlah firman yang tertabur, peringatan yang tertabur, bisa tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.